Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan membawa materi tentang pastoralosis dengan judul septikemia hemoragik pada kerbau dan sapi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Clarissa Anastasia Alawa dengan NIM 2409511105 dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Septikemia hemoragik adalah bentuk pasteurolosis akut yang sangat mematikan dan banyak menyerang sapi serta kerbau, terutama di wilayah Asia tropis. Penyakit ini sering menimbulkan kerugian besar bagi peternak, terutama petani kecil yang sistem pemeliharaannya masih sederhana dan pencegahannya itu masih terbatas. Nah, penyebabnya adalah bakteri Pasteurella multocida yang dapat menyebar cepat dan memicu kematian dalam waktu singkat. Nah, kasus penyakit ini lebih sering muncul pada musim hujan ketika suhu dan kelembapan tinggi, yang bisa mendukung kondisi perkembangan bakteri. Nah, selain di Asia, penyakit ini juga ditemukan di Afrika, Timur Tengah, dan beberapa wilayah Eropa, yang menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi perhatian dari kesehatan hewan secara global. Nextnya adalah kasus. Di sebuah desa peternakan terjadi serangan wabah penyakit septikemia hemoragik yang menyerang ternak ruminansia, khususnya sapi dan kerbau. Puluhan ekor kerbau mati mendadak dengan jumlah kematian mencapai hampir 50 ekor. Gejala yang muncul meliputi gangguan pada saluran tenggorokan yang menyebabkan ternak itu mengorok, serta gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan ternak tersebut gembung. Kondisi tersebut mengganggu saluran pernapasan sehingga ternak mengalami sesak napas dan bisa menjadi down. Oke, pembahasan dari kasusnya tersebut adalah septikemia hemoragik itu merupakan penyakit infeksi akut yang sangat fatal bagi sapi dan kerbau yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Pasteurella multocida, terutama serotif B2 dan E2. Penyakit ini ditandai dengan septikemia atau infeksi darah yang sangat cepat dan parah yang dapat menyebabkan kematian mendadak pada ternak tersebut. Nah, infeksi terjadi melalui kontak dengan sekresi oral atau nasal yang terinfeksi, baik dari hewan pembawa yang sehat maupun hewan yang terjangkit penyakit klinis, atau juga bisa melalui konsumsi pangan dan air yang terkontaminasi. Oke, itu dimulai di tonsil dan jaringan nasofaring di sekitarnya. Selanjutnya, bakteremia menyebabkan penyebaran dan pertumbuhan bakteri yang cepat di berbagai lokasi. Cedera jaringan, respons sitokin inang, dan pelepasan lipoposakarida yang mengakibatkan endotoksimia yang berkembang pesat. Bakteri ini menginfeksi melalui saluran pernafasan dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan akan menghasilkan pendarahan luas atau hemoragi dan endema pada berbagai organ, sehingga mengganggu fungsi normal organ tersebut. Temuan klinis pada septikemia hemoragik ini itu terjadi pada kasus septikemia hemoragik yang mengakibatkan kematian dalam 8 sampai 24 jam dengan hewan yang sering mengalami demam, hipersalivasi, sekret hidung, dan kesulitan bernapas. Namun, ketika durasi penyakit yang singkat, tanda-tanda klinis ini mudah diabaikan oleh para peternak. Penyakit akut dapat berlangsung selama hingga 3 hari dan lebih jarang hingga 5 hari dan ditandai dengan demam sekitaran 104 derajat sampai 106 derajat Fahrenheit atau sekira 40 derajat sampai 41,1 derajat Celcius. Ada juga apatis atau gelisah dan enggan untuk bergerak, hipersalivasi, lakrimasi, sekret hidung yang awalnya serosa dan berkembang menjadi mukopurelan. Nah, ada juga pembekakan sekutan di daerah faring yang meluas ke leher ventral dan brisket dan terkadang di tungkai depan. Gangguan pernapasan progresif, sianosis, posisi berbaring terminal, dan terkadang menyeri pada perut sertai oleh diare. Bagaimana sih pengobatan dan pencegahan dari septikemia hemoragik? Nah, kalau pengobatan itu kita bisa memberikan antimikroba yang efektif melawan septikemia hemoragik ini jika itu dilakukan sejak awal infeksi. Namun, ketika penyakit ini berkembang sangat cepat, pengobatan itu seringkali terlambat dan kurang berhasil. Nah, saat terjadi wabah, sebaiknya hewan yang menunjukkan gejala demam atau gejala klinis septikemia hemoragik harus disegera diberikan antimikroba intravena agar kadar obat dalam darah itu cepat meningkat. Lalu untuk pencegahannya sendiri itu bisa dilakukan dengan vaksinasi. Jenis vaksin yang paling sering digunakan adalah vaksin mati, baik berupa bakterin, gel aluminium hidrosida, maupun vaksin adjuvan lainnya.
Vaksin berbasis minyak memberikan kekebalan paling lama sekitar 9 sampai 12 bulan, namun kurang disukai karena sulit diberikan. Nah, kalau vaksin gel atau tawas lebih mudah digunakan, namun tetapi pelindungannya hanya bertahan 4 sampai 5 bulan sehingga perlu vaksinasi lagi ulang selama 2 kali setahun. Nah, agar efektif, vaksin harus dibuat dari galur bakteri yang sama dengan beredar di daerah tersebut. Karena kekebalan induk juga dapat mempengaruhi hasil vaksinasi pada anak sapi. Baiklah, kita masuk ke saran dan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah septikemia hemoragik merupakan penyakit akut dan mematikan yang disebabkan oleh Pasteurella multocida, terutama menyerang sapi dan kerbau di wilayah tropis seperti Indonesia. Penyakit ini dapat menyebar secara cepat melalui kontak langsung atau konsumsi pakan dan air yang terkontaminasi, menyebabkan kematian mendadak akibat infeksi darah dan gangguan organ vital. Meskipun pengobatan dengan antimikroba efektif jika diberikan sejak awal, tingkat keberhasilannya rendah karena perkembangan penyakit itu sangat cepat. Oleh karena itu, pencegahan melalui vaksinasi menjadi langkah paling penting dan awal untuk menekan angka kejadian septikemia hemoragik ini, terutama dengan pemilihan vaksin yang sesuai dengan jalur bakteri setempat dan jadwal vaksinasi yang teratur. Nah, untuk sarannya itu adalah upaya pengendalian septikemia hemoragik ini harus difokuskan pada penerapan vaksinasi rutin dan tepat waktu, terutama menjelang musim hujan ketika resiko penularan itu meningkat. Pemerintah dan peternak perlu bekerja sama dalam program vaksinasi massal untuk mencapai cakupan minimal 70% populasi ternak agar tercipta kekebalan kelompok. Selain itu, peternak harus meningkatkan sanitasi kandang dan mengelola pakan dan air yang baik, serta segera melaporkan kasus kematian mendadak untuk mencegah penyebaran lebih luas. Pengawasan terhadap resistensi antibiotik juga penting dilakukan agar pengobatan tetap efektif di masa yang akan datang. Baiklah, sekian saja dari materi yang telah saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.